ini terima kasih banyak kepada Ibu Kori. Saya adalah Ronald Marbun, asli dari Sumatera Utara, Barus Tapanuli Tengah, dan merantau ke Kota Padang kurang lebih 25 tahun. Dan jarak Barus Tapanuli Tengah ke Kota Padang 14 jam pakai mobil pribadi. Jadi kami sudah menetap di Padang dan saya sudah ketua jemaat sejak 2017 sampai sekarang. Dan saya bersaudara 8 orang. Kami semua lahir di Advent, tapi sekarang tinggal saya sendiri yang Advent. Jadi puji Tuhan, walaupun begitu, anak-anak dari saudara saya sudah begitu banyak yang masuk jadi Advent. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kami di Kota Padang tidak begitu ramai jemaat karena gereja mula-mula, gereja pertama di Indonesia, itulah di Kota Padang yang dibawa Jos Munson dan keluarga. Kira-kira itulah perkenalan saya malam hari ini. Baik, sekali lagi saya ucapkan salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Khususnya keluarga besar jemaat Tuhan yang saat ini berada di berbagai negara. Saya percaya malam ini bukan kebetulan kita dipertemukan. Walaupun dipisahkan oleh jarak atau negara, bahkan benua. Ada yang mungkin di Amerika, Eropa, dan lain-lain, dan di Indonesia. Tapi malam ini kita dipersatukan oleh satu hal. Kita memiliki akar iman yang sama. Kita pernah dibesarkan di gereja Advent. Kita belajar sekolah Sabat. Kita menyanyi di bangku gereja. Dan malam ini saya ingin berbicara bukan sekedar tentang bangunan, tetapi tentang warisan rohani. Tentang rumah Tuhan yang pernah menjadi tempat kita bertumbuh. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya kasihi, bila kita membaca Yeremia tadi, ketika aku mendengar perkataan itu, duduklah aku menangis dan berkabung beberapa hari lamanya. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Nehemia adalah seorang Yahudi yang bekerja juru minum Raja Persia, Iran modern sekarang. Saat itu bangsa Israel telah kembali dari pembuangan. Tetapi keadaan Yerusalem masih memprihatinkan. Tembok runtuh, pintu-pintu gerbangnya terbakar. Ketika mendengar kabar itu, Nehemia sangat terpukul. Duduk menangis. Nehemia tidak bersikap acuh tak acuh, tetapi terhadap penderitaan bangsanya. Nehemia memiliki hati yang peka dan penuh kasih. Tangisan Nehemia menunjukkan beban yang besar atas keadaan umat Tuhan. Nehemia berkabung beberapa hari lamanya. Kesedihan Nehemia bukan sesaat, tapi sangat mendalam. Ia merenungkan kondisi umat dan kota Yerusalem yang sungguh-sungguh. Ini menunjukkan keseriusan masalah yang dihadapinya. Aku berpuasa. Nehemia berpuasa. Puasa adalah tanda kerendahan hati dan ketergantungan kepada Tuhan.
Nehemia tidak langsung bertindak menurut kekuatannya sendiri. Ia mencari kehendak Tuhan terlebih dahulu. Nehemia berdoa kehadiran Allah semesta langit. Nehemia percaya bahwa Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Sebelum menyusun rencana membangun tembok, ia lebih dahulu berdoa. Doa menjadi dasar dari setiap langkah yang akan diambilnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, ketika lihat masalah, jangan hanya mengeluh, tetapi bawalah kepada Tuhan dalam doa. Kepedulian terhadap pekerjaan Tuhan dan jemaat adalah tanda iman yang hidup. Sebelum bertindak, carilah hikmat Tuhan melalui doa. Tuhan sering memakai orang yang memiliki hati yang peduli dan mau berdoa. Nehemia tidak memulai dengan palu dan batu untuk membangun tembok. Ia memulai dengan air mata, puasa, berdoa. Banyak persoalan keluarga sekarang ini, ekonomi, dan pelayanan tidak dapat diselesaikan dengan kemampuan manusia sendiri. Seperti Nehemia, langkah pertama yang benar adalah datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati dan memohon pertolongannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kadang masalah terbesar orang percaya modern sekarang ini adalah kita terlalu peduli pada rumah kita sendiri, tetapi lupa kepada rumah Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mundur sedikit ke sejarah. Pekabaran Advent masuk ke wilayah Hindia Belanda sekitar awal abad ke-20. Para misionaris dari luar negeri datang membawa pekabaran tentang Sabat, tentang kedatangan Kristus kedua, tentang kesehatan, tentang pekabaran 3 malaikat. Mereka meninggalkan negara asalnya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan kenyamanan mereka. Mereka menyeberangi lautan berbulan-bulan di tempat hujan, di tempat badai gelombang laut, bukan untuk mencari kekayaan, tetapi supaya Injil sampai kepada kita. Dan di Sumatera Barat supaya sampai. Tuhan membuka jalan, lahirlah jemaat Advent di Kota Padang. Tempat yang kemudian menjadi bagian penting sejarah perkembangan Advent di Indonesia. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita menikmati kebenaran karena ada orang-orang sebelum kita yang rela berkorban. Mereka memberi hidup mereka. Pertanyaannya dalam hati kita, apa yang generasi kita berikan kembali? Saudara-saudara, gereja Advent Padang bukan hanya tembok, bukan hanya kursi, bukan hanya atap. Tempat itu menyimpan sejarah. Di sana orang-orang dibaptis pertama. Orang-orang Advent pertama dibaptis di sana, yaitu Immanuel Siregar. Di sana keluarga dipulihkan. Di sana anak-anak belajar firman. Jiwa-jiwa di sana dibawa kepada Yesus. Tetapi saat ini gereja kita menghalangi tantangan besar karena lokasi gereja kita tepatnya di pinggir pantai. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan share sedikit foto gereja kita. Karena di pinggir pantai udaranya asin,
membuat inilah. Saya akan share sebentar Bapak Ibu. Sebentar Pak Martin ya. Oke, silakan. Inilah keluarga Munson yang masih ada fotonya sama kita dan rumahnya sekarang. Terus inilah rumahnya. Ini rumah ini dulu dua. Karena kami tidak punya uang sehingga roboh satu. Sekarang tinggal satu lagi tapi agak dirubah sedikit bentuknya, tapi tetap papan. Keramiknya masih tetap tahun 1800-an. Dan inilah sekarang menjadi rumah pastori. Disinilah dulu Munson dan keluarga tinggal. Dulu datang cucunya dari Amerika, cucunya Munson. Peletakan batu pertama. Ini cucunya Munson. Peletakan batu pertama. Inilah hasil gereja yang dibangun. Lalu datang lagi 4 tahun 2009. Gereja ini dinyatakan hancur oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Lalu diganti. Ini foto-foto tahun 1935. Inilah cucunya. Dan inilah gereja yang dibangun waktu zaman Munson. Sebelum dibangun cucunya. Rumahnya juga. Dan inilah lokasi gereja kita sekarang setelah gempa bumi 2009. Ada sponsor kita yang membangun gereja ini. Sehingga dibangunlah gereja ini kembali. Setelah dinyatakan Departemen Pekerjaan Kementerian PU rusak. Tetapi sekarang karena kami sangat sepi di Gereja Padang. Sehingga kami kewalahan biaya maintenance-nya. Sehingga banyak yang rusak. Inilah rumah pastori kita atau rumah Munson sekarang. Rumah Munson yang dulu sudah dirubah. Dan itu ada di sebelah kanan saya itu gereja lama. Tetap kita pakai untuk kelas anak-anak. Inilah keadaan rumah sekarang. Ya, ini juga banyak. Ya, dan inilah komplek gereja kita. Cukup luas. Cukup luas. 7.000 meter. Kalau zaman Munson dulu, kabarnya ini sangat luas. Tetapi sudah banyak yang dijual. Inilah keadaan gereja yang lama. Jadi kami berencana mau mencat dan lain. Inilah gereja kita yang sekarang. Sejak 2012 selesai sampai sekarang belum ada pengecatan. Ya, ini foto-foto gereja kita. Lokasinya sangat bagus di tempat wisata. Inilah dari luar gereja kita. Yang sebelah kanan saya ini gereja yang kita pakai sekarang. Sebelah kiri untuk kelas anak-anak. Ini gereja kita. Jadi kami berencana untuk mencat Bapak Ibu. Bila kita ada acara pertandingan 17 Agustus dan lain-lain, kita selalu bikin acara. Karena komplek kita 7.000 meter luasnya. Inilah kita menghadap ke laut, Samudra Hindia. Inilah tempat masuk, itulah gerbang utama kita, gereja kita. Bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, jumlah jemaat, jumlah keluarga. Kami ada 17 kakak, sudah termasuk yang janda dan duda. 17 keluarga harus menanggung operasional gereja ini yang sangat besar. Kadang bukan karena tidak mau memberi, tapi memang kemampuan saudara-saudara kita yang terbatas. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam 1 Tawarik 29 ayat 3. Karena cintaku kepada rumah Allahku, maka emas dan perak kepunyaanku sendiri kuberikan. Perhatikan Bapak Ibu, Daud memberi bukan karena dipaksa. Bukan karena diumumkan. Bukan karena malu. Ia memberi karena cinta. Saudara-saudara sekalian,
orang memberi kepada sesuatu yang ia cintai. Jika kita mencintai pekerjaan Tuhan, hati kita akan tergerak. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, saya percaya sesuatu. Kalau hari ini Tuhan mengizinkan saudara-saudaraku di luar negeri mendapatkan penghasilan lebih baik, hidup lebih stabil, itu bukan hanya untuk kita sendiri. Kadang Tuhan memberkati seorang di tempat jauh supaya orang itu dapat menopang pekerjaan di mana asalnya. Mungkin Tuhan sedang berkata malam ini, aku memberkatimu. Sekarang jadilah berkat. Saudara-saudara, mungkin tidak bisa hadir setiap Sabat di Kota Padang, tetapi kasih saudara masih bisa hadir di Kota Padang. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, malam ini saya tidak datang meminta karena organisasi. Saya datang membawa beban hati. Rumah Tuhan membutuhkan perhatian. Warisan iman membutuhkan penjaga. Jika gereja ini suatu hari perbaiki, dindingnya berdiri kokoh, bagus dari luar, anak-anak beribadah dengan nyaman, jiwa-jiwa baru dibaptis, maka saudara menjadi bagian dari sejarah itu. Mungkin namaku tidak tertulis di dinding gereja, tapi Tuhan mencatatnya. Setiap pengorbanan, setiap rupiah, setiap ketulusan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, satu-satunya gereja di Kota Padang, di Provinsi Sumatera Barat, adalah di Kota Padang, di pusat Kota Padang. Dan sekarang kita punya cabang sekolah Sabat di Kepulauan Mentawai. Di sana ada kurang lebih anggota yang sekarang kira-kira 200 jiwa. Dan kita punya cabang sekolah Sabat di Kota Bukit Tinggi. Di sana ada kira-kira 5 keluarga. Dan kita punya cabang sekolah Sabat di Kabupaten Pasaman Barat. Di sana ada kira-kira jumlah anggota mungkin sampai 40 atau 50. Dengan ditugaskan oleh pimpinan kita dari daerah Sumatera Kaus Tengah, pendeta muda. Nehemia 2:18, mari kita bangun kembali, bukan biarkan mereka yang urus. Mari kita bangun. Jika para pelopor Advent rela meninggalkan negeri mereka untuk membawa Injil ke Indonesia, maka kiranya kita juga rela menjaga rumah Tuhan yang telah menjadi bagian sejarah iman kita. Jangan biarkan rumah Tuhan berdiri sendirian. Bapak, Ibu, saudara sekalian, jika malam ini Tuhan menggerakkan hati saudara untuk mengambil bagian dalam perbaikan pemeliharaan Gereja Padang, kami membuka kesempatan bagi keluarga yang rindu menjadi berkat di pekerjaan Tuhan. Tidak ada pemberian yang terlalu kecil bila dilakukan dengan kasih. Baik Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, pada kesempatan yang singkat ini, saya Ketua Jemaat Gereja Advent Padang menyampaikan khotbah singkat ini di hadapan Bapak Ibu sekalian. Dan memohon kepada Bapak Ibu sekalian, bila pulang ke Indonesia, berkunjunglah ke Kota Padang. Berkunjunglah ke gereja pertama, tempat pionir kita, Josh Munson. Rumahnya masih ada di sana, walaupun tinggal hanya satu lagi yang bisa kami rawat. Mudah-mudahan renungan yang singkat ini dapat menguatkan iman percaya kita, bagaimana Nehemia mengabdi ke bangsanya, walaupun dia sangat enak kedudukannya di
Persia pada saat itu, tetapi dia selalu mengingat akan bangsanya di Yerusalem. Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Satu di dalam doa. Bapa kami yang penuh kasih di dalam surga, pada malam hari ini kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu sepanjang ibadah yang telah kami ikuti. Terima kasih untuk firman Tuhan, pujian, kesaksian, dan doa yang telah kami naikkan ke hadapan-Mu. Ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh pokok doa yang telah kami sampaikan melalui persekutuan Zoom malam ini. Engkau mengetahui setiap pergumulan, kebutuhan, kerinduan hati anak-anak-Mu Tuhan. Baik yang berada di Indonesia maupun di berbagai negara Eropa. Kiranya tangan-Mu yang penuh kuasa menjamah mereka yang sakit, menghibur yang berduka, menguatkan yang lemah, serta membuka jalan bagi mereka yang sedang menghadapi persoalan keluarga, pekerjaan, ekonomi, dan pelayanan. Kami juga berdoa bagi seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk persekutuan malam ini. Kiranya Roh Kudus terus mempersatukan kami walaupun dipisahkan oleh jarak yang berbeda waktu. Jadikanlah kami saluran berkat, pembawa damai, dan saksi Kristus dimanapun kami berada. Berkatilah waktu istirahat kami malam ini, lindungi kami dari segala mara bahaya, dan berikan kesehatan, sukacita, serta damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal. Akhirnya kami menyerahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.